Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan berlimpahkan kepada junjungan besar dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahayanya penyakit hati yang bernama riya. Lalu kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang penyakit hati yang bernama sombong. Maka di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang penyakit hati berikutnya yang bernama ujub. Baik, insya Allah di pertemuan kita kali ini kita minta kesediaan kepada Ibu Nurleli tentunya, Ibu Nurleli untuk membacakan materi kita di sore hari ini insya Allah. Naam Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit ujub. Ujub ialah perbuatan yang sangat dicela dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma hunain idh a'jabatkum kasratukum fala tughni ankum syai'a. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu pada waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. At-Taubah 25. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka siksaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Al-Hasyr 2. Dalam ayat di atas, Allah langsung menjawab orang-orang kafir atas ketakjuban mereka pada benteng-benteng dan kekuatan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi 104. Hal berikut juga berulang pada ujub terhadap amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang membinasakan. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan ialah takwa kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai, berkata benar ketika ridho dan marah, dan kesederhanaan di saat kaya dan miskin. Sedangkan 3 perkara yang membinasakan ialah kekikiran yang diikuti hawa nafsu yang ditaati, dan ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang paling berbahaya di antara semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ketika seseorang berjalan dengan lagak sombong dengan mengenakan 2 pakaian dan ia mengagumi dirinya sendiri, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi sehingga ia berjungkir ke dalamnya sampai hari kiamat. Sabda beliau, ia berjungkir di dalamnya, maksudnya ia tenggelam di dalamnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, kebinasaan itu ada pada 2 hal, putus asa dan ujub. Ibnu Mas'ud mengkompromikan 2 hal ini, atau putus asa dan ujub, karena kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan usaha keseriusan dan ketekunan, sedangkan keputusan tidak perlu diusahakan dan dicari. Orang yang ujub mengira ia telah bahagia dan berhasil mencapai apa yang ia inginkan, sehingga ia pun tidak berusaha lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Baqarah 264. Al-Mannu menyebut-nyebut amal ialah buah dari sikap menganggap besar sebuah amal, yaitu ujub. baik. Penyakit ujub, yang dimana penyakit hati ini adalah penyakit hati yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan di sini menunjukkan kepada kita di antara hal yang dilakukan oleh syaitan
dalam menyesatkan seorang hamba yang saleh dan taat kepada Allah adalah dibuat takjub dengan amalan. Adalah dibuat dibuat terpukau, kagum dengan amalan-amalan dan ketaatan. Dan inilah salah satu dari bahkan setan dalam menyesatkan manusia. Dan ini adalah penyakit hati orang-orang yang zahirnya taat, zahirnya saleh, zahirnya baik. Ya, sehingga dikatakan oleh al-muallif, ujub adalah perbuatan yang sangat dicela dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah 25, wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu pada waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bagaimana penyakit ujub itu muncul dan tumbuh di hati orang-orang yang pada zahirnya mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga kalau seandainya penyakit ujub ini ada di hati orang-orang yang berjihad, tentu ini juga ada di amalan-amalan lain di bawah jihad. Dan ini merupakan ya isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya seorang hamba itu tidak boleh untuk ujub dari amal solehnya. Dia tidak boleh ujub dengan apa yang dia lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dasarnya dalam memahami hal ini adalah bahwasanya seorang muslim dalam menjalankan ketaatan, dalam keberhasilan dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah murni bantuan, adalah murni kekuatan, adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat melakukan suatu ketaatan itu adalah ya kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Pintu yang Allah bukakan untuk bukan karena dirinya hebat, bukan karena dirinya jago, bukan karena dirinya cerdas, bukan karena dirinya rajin dan lain sebagainya. Seseorang ketika dia bisa istiqomah di jalan Allah, maka itu adalah murni pemberian dari Allah Azza. Sehingga di antaranya Syekhul Islam yang berkata, "A'zamul karamati luzumul istiqamah." Ya, karamah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah luzumul istiqamah. Konsistennya seseorang berada dalam keistiqomahan amalan. Sehingga di sini dapat dipahami bahwasanya karom itu kan pemberian. Ya, ketika seseorang bisa istiqomah, ketika seseorang bisa melakukan suatu ketaatan secara konsisten pada Allah Subhanahu wa taala, itu murni adalah kemudahan yang Allah berikan kepadanya, bukan karena kehebatan diri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya sebagian dari kalian itu ujub, ya, menjadi tinggi, menjadi congkak, menjadi sombong dengan banyaknya jumlah kalian. Dan Allah jelaskan bahwasanya jumlah yang banyak itu tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala mempertegas akan makna pertolongan Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat berapa banyaknya pengikut. Kayak kalau kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam sebuah hadis, akan ada seorang nabi yang datang bersama kelompok yang berjumlah beberapa orang. Kemudian ada juga seorang nabi yang datang dengannya 2 orang saja dari pengikutnya. Ada juga seorang nabi yang datang dengannya 1 orang pengikutnya. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada 1 orang pun pengikut ya dari umat. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya al-haq
kebenaran itu tidak dinilai dari seberapa banyaknya pengikut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang namanya mayoritas ya itu berada dalam kesesatan. Kalau kita mau lihat seluruh manusia ini banyak-banyakan ya, banyak-banyakan jumlahnya, maka mayoritas jumlah yang ada di atas muka bumi sekarang adalah orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tidak bisa dijadikan sebagai standaritas. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka siksaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dalam ayat di atas, Allah langsung menjawab orang-orang kafir atas ketakjuban mereka pada benteng-benteng dan kekuatan mereka. Jadi ujub ini ya adalah suatu fase bagaimana seorang manusia ya dia mengira bahwa dirinya itu sudah aman, gitu ya. Dia mengira bahwa dirinya itu sudah selamat. Dia mengira bahwa dirinya itu sudah benar, ya. Tapi ternyata hakikatnya ya itu berbeda sekali dengan apa yang dia perkirakan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104, sedangkan mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, mereka menyangka bahwa yang dilakukan oleh mereka adalah baik. Ya. Jadi persangkaan bahwa mereka telah melakukan kebaikan itulah yang kemudian disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bukan dengan persangkaan. Ya. Agama ini didasari dengan perintah, didasari atas perintah Allah. Allah perintahkan dan Allah larang, bukan dengan persangkaan kita. Bahkan dengan pedenya kita katakan kita sudah dalam kebenaran, gitu ya. Ya kita tidak berdalil, kita tidak memiliki apa nih perintah yang Allah perintahkan kepada kita sehingga kita merasa kita sudah benar. Hal berikut juga berpulang pada ujub terhadap amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talatun munjiyatun wa talatun muhlikatun." Ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang membinasakan. Fa'ammal munjiyatu fataqwallahi fi sirri wal alaniyah wal qawli bil haqqi fil ridha was sukhti wal qasdu fil ghina wal faqri. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan adalah ketakwaan kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai. Ya, ini tidak ada bedanya. Ya, dia dalam keadaan sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang dia mendengar, maupun dalam keadaan di tengah keramaian, dia tetap sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkata benar ketika ridho dan marah. Walaupun sedang senang hatinya, walaupun sedang sedih dan kecewa hatinya, tetap apa yang dikatakan adalah kebenaran. Dan kesederhanaan di saat kaya dan miskin. Ya. Hartanya berlimpah, mau hartanya kurang, tetap dia ya menampakkan kesederhanaan. Ini adalah 3 hal yang disebutkan dalam riwayat ini sebagai munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Kemudian dilanjutkan wa ammal muhlikatu fahwa muttaba'un wa syuhhun muta'un wa i'jabul mar'i nafsihi wa hiya asyadduhunna. Sedangkan 3 perkara yang membinasakan adalah kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang ditaati, dan ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Dan dia
merasa wah dengan dirinya sendiri. Takjub, dia kagum dengan dirinya sendiri. Lalu disebutkan, dan inilah yang paling berbahaya di antara semuanya. Bakhil, ya, orang yang pelit itu dicela dalam agama. Ketika bukhul atau kikir, ya, yang ada di dalam hatinya dia ikuti, maka ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah. Begitu juga dengan hawa nafsu yang ditaati. Ya, hawa nafsunya menyuruhnya kepada hal-hal yang diberkahi oleh Allah, dia taati. Ini adalah hal yang paling dicela. Tapi mengalahkan itu semua adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Ketakjuban seseorang pada dirinya sendiri. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdain wa qad a'jabathu nafsuhu. Khasafallahu bihil arda wa fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seseorang berjalan dengan lagak sombong dengan mengenakan dua pakaian dan ia mengagumi dirinya sendiri, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi sehingga ia berjungkir di dalam sampai hari kiamat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berjungkir di dalamnya, maksudnya ia tenggelam di dalam. Jadi antara hal yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tercela adalah ketika seseorang itu mengagumi dirinya sendiri, ya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya dengan beribadah di atas ilmu. Kita harus tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, mana yang disuruh dan mana yang tidak disuruh, gitu ya. Mana yang diharamkan dan mana yang diwajibkan. Itu harus kita ilmui. Nah, ketika kita mampu untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita dan kita mampu untuk menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita, ada ya jebakan setan di situ. Bagaimana seseorang tidak mengakui dirinya sendiri ketika dia berhasil taat. Dan ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Taala membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ya perjuangan yang besar, ya. Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak cukup dengan bersantai-santai. Kita tahu bahwasanya ya ada banyak sekali syarat di mana kita ya, disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita menginginkan surga. Ya, ada di sana tentang pembahasan riya, ya. Kita tidak dia padahal sudah mengamalkan amal soleh gitu, sudah mengamalkan amal soleh itu tidak cukup gitu ya. Kita tidak boleh dia dalam amalan soleh tersebut, ya. Kita tidak boleh melakukan syirkul asghar, ya. Kita tidak boleh ujub dengan amalan kita. Kita tetap tawadu, ya. Kita tidak boleh meremehkan orang lain gitu ya dengan amalan-amalan kita gitu ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita jaga selalu. Dengannya kita dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu. Ibnu Mas'ud mengatakan, kebinasaan itu ada pada dua hal, yaitu putus asa dan ujub. Ibnu Mas'ud mengkompromikan dua hal ini, yaitu putus asa dan ujub, karena kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan usaha, keseriusan, dan ketekunan. Sedangkan keputusasaan tidak perlu diusahakan dan dicari. Orang yang ujub mengira ia telah bahagia dan berhasil mencapai apa yang ia inginkan, sehingga ia pun tidak berusaha lagi. Inilah yang menjadikan seseorang yang ujub itu tergelincir dalam lembah kesesatan.
Kenapa? Ketika dia sudah mengira dia telah bahagia, dia telah berhasil, dia telah sukses, apa yang diinginkan, ya, dia kagum dengan pencapaian dirinya, dia kagum dengan dirinya sendiri. Disitulah dia tidak akan ada usaha lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ya, dia sama dengan orang yang putus asa. Putus asa kan tidak ada amalan lagi berikutnya. Orang yang putus asa akan berhenti dari beramal. Orang yang putus asa akan meninggalkan amal. Sebagaimana orang yang ujub juga akan meninggalkan amal dan tidak beramal kembali. Karena dia sudah merasa diri sudah di puncak. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Baqarah ayat 260. Al-mannu, menyebut-nyebut amal, adalah buah dari sikap menganggap besar sebuah amal, yaitu sikap ujub. Nah, bahaya dari ujub. Silakan dilanjut, Ibu. Bahaya ujub. Bahaya penyakit ujub amat besar. Ia mengajak pada kesombongan. Karena ia dari kesombongan itulah muncul banyak bahaya yang tidak samar bagi para hamba. Adapun dengan Allah, ujub mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa, sehingga ia tidak menggugah perasaan untuk bertobat. Orang yang ujub justru mengira amal dan ketaatannya sudah besar dan menyebut-nyebut dengan kagum perbuatannya tersebut. Orang yang ujub akan kagum dengan diri sendiri dan pendapatnya serta merasa aman dari makar Allah dan siksanya. Orang yang ujub juga mengira dirinya mendapat tempat di sisi Allah serta tidak mau mendengar nasihat orang yang menasihati dan peringatan orang yang memperingati. Karena ujubnya, ia enggan bertanya kepada ahlul ilmi. Demikianlah di antara sekian banyak bahaya ujub. Oleh karena itu, ujub termasuk salah satu perkara yang membinasakan. Adapun bahaya ujub yang paling besar ialah pelakunya berhenti berusaha karena menyangka telah beruntung dan tidak membutuhkan. Itulah kebiasaan yang nyata. Kita senantiasa memohon sebaik-baik bimbingan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menaatinya. Nah, seperti itulah ujub, di mana dikatakan bahwasanya, ya, untuk ujub seseorang itu, ya, tidak memerlukan orang lain. Sedangkan untuk sombong, dia membutuhkan orang lain sebagai pembanding. Orang yang sombong itu kan untuk meninggikan dirinya, dia akhirnya mencari pembanding orang lain dan merendahkan. Ya. Adapun orang yang ujub itu tidak membutuhkan hal tersebut, sehingga inilah yang membedakan dasar antara ujub dengan sombong. Gitu ya. Ini hampir-hampir mirip. Gitu ya. Dan pada dasarnya ujub itu tidak membutuhkan orang lain untuk dia, ya, untuk dia membanggakan dirinya. Ya. Karena dia hanya sekedar membanggakan diri tanpa ada unsur meremehkan orang lain. Sedangkan sombong itu dia, ya, di samping dia membanggakan diri, dia juga meremehkan orang lain. Dikatakan bahwasanya bahaya penyakit ujub itu amatlah besar. Karena ia mengajak pada kesombongan. Ya. Angkat dulu dirinya, ditinggikan dulu derajat dirinya dalam pandangnya, ya, maka secara otomatis dia akan lebih mudah untuk melangkah kepada kesombongan. Dengan apa? Dengan merendahkan orang lain. Karena ia adalah kesombongan. Itulah, karena ia dari kesombongan. Itulah muncul banyak bahaya yang tidak samar bagi para hamba. Yang sangat jelas, bahaya-bahaya yang sangat jelas. Adapun dengan Allah, ujub mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa.
sehingga ia tidak menggugah perasaan untuk bertaubat. Ya, karena dia ujub dengan dirinya, dia ujub dengan amalnya, dia ujub dengan kebaikannya. Bagaimana orang yang mengira bahwasanya dia adalah orang yang baik, ya, dia akan bertobat kepada Allah. Tidak mungkin dia akan bertobat. Sehingga dia banyak meremehkan dan melupakan dosa-dosa. Ya. Orang yang ujub justru mengira amal dan ketaatannya sudah besar. Dan menyebut-nyebut dengan kagum perbuatannya tersebut. Orang yang ujub akan kagum dengan dirinya sendiri, akan kagum dengan pendapatnya sendiri, serta merasa aman dari makar Allah dan siksa. Orang yang ujub juga mengira dirinya mendapat tempat di sisi Allah. Ini tadi wahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka sudah melakukan kebaikan, ya. Tapi itu sayangnya hanya sekedar perkiraan. Mereka mengira bahwasanya mereka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Serta mereka tidak mau mendengar nasihat orang yang menasehati. Tidak mau mendengar peringatan orang yang memperingati. Karena ujubnya, ia enggan bertanya kepada ahlul ilmu. Kenapa? Karena sudah merasa benar. Kenapa? Karena sudah merasa hebat. Kenapa? Karena sudah merasa tinggi. Demikianlah di antara sekian banyaknya bahaya dari sifat ujub. Oleh karena itu, ujub termasuk salah satu perkara yang membinasakan. Adapun bahaya ujub yang paling besar ialah pelakunya berhenti berusaha karena menyangka telah beruntung dan tidak lagi membutuhkan. Tidak lagi butuh pahala, tidak lagi butuh amal soleh, tidak butuh lagi dekat dengan Allah karena sudah merasa cukup. Itulah titik kebinasaan yang nyata. Kita senantiasa memohon sebaik-baik bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaati. Berikutnya, terapi ujub. Silakan dilanjut, Ibu. Terapi ujub. Obat setiap penyakit ialah menangkis penyebab-penyebabnya dengan kebalikannya. Salah satu penyebab ujub ialah murni kebodohan. Maksudnya kebodohan hamba terhadap dirinya sendiri dan Robnya Azza wa Jalla. Karena itu terapinya ialah ma'rifah yang merupakan kebalikan dari kebodohan tersebut. Ujub ada kalanya terhadap ilmu, harta, atau nasab. Padahal semua itu anugerah dari karunia Allah Azza wa Jalla kepada Allah semata. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. An-Nahl 53. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa 79. Al-Hasanah dalam ayat ini artinya nikmat. Sedangkan as-sayyi'ah artinya musibah. Sebesar-besar nikmat ialah petunjuk dan bimbingan untuk menuntut ilmu dan beramal. Oleh sebab itu, sumber ujub ialah kebodohan dan kufur pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. An-Nur 21. Meskipun seorang hamba sampai pada puncak ilmu dan amal, ia tidak akan masuk surga sehingga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya kepadanya. Sebagaimana sabda pemimpin makhluk, manusia paling utama di antara para sahabat, dan mereka ialah sebaik-baik manusia.
ma minkum min ahadin yundihi amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa yatawammadani Allahu birahmatihi. Tak seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, begitu pula engkau ya Rasulullah? Jawab beliau, termasuk juga aku. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Sebagian ulama mengatakan, jangan terpesona dengan banyak amal karena Anda tidak tahu apakah amal Anda diterima atau tidak. Jangan merasa aman dari dosa-dosa karena Anda tidak tahu apakah amal Anda dilebur atau tidak. Semua amal Anda samar bagi Anda, sementara harta seorang hamba tidak memiliki anugerah di dalamnya, tapi murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengabarkan perihal orang kafir yang takjub dengan hartanya. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Al-Kahfi 34. Dia berfirman tentang Korun. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas 78. Allah Azza wa Jalla memberitahukan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling takwa di antara kamu. Al-Hujurat 13. Nabi SAW bersabda, Inna Allah ashaba ankum ubiyata jahiliyati ay kibraha kullukum banu adama wa adamu khulika min turab. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian celah kaum jahiliyah, yakni kesombongan mereka. Kalian semua ialah anak Adam, dan Adam terbuat dari tanah. Baik, Masya Allah. Setelah kita mempelajari tentang bahaya ujub, dan bagaimana tercelanya penyakit ujub itu dalam Al-Quran dan hadis, penulis mu'alif membawakan kepada kita tentang bagaimana untuk menerapi sifat ujub. Beliau katakan, obat setiap penyakit ialah menangkis penyebab-penyebabnya dengan kebalikan. Salah satu penyebab ujub adalah murni kebodohan. Jadi kita tangkis kebodohan itu. Ya, kita hilangkan kebodohan. Kita jauhkan kebodohan itu dengan kebalikan. Apa kebalikan dari kebodohan? Ilmu. Maksudnya kebodohan hamba terhadap dirinya sendiri dan Rabb Azza wa Jalla. Inilah penyebab seseorang itu sombong. Inilah penyebab seseorang itu ujub. Karena dia bodoh terhadap dirinya sendiri. Dia bodoh terhadap Rabb-nya. Dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya makrifat. Karena itu terapinya ialah makrifah yang merupakan kebalikan dari kebodohan tersebut. Dia harus belajar. Ya, orang yang sombong, orang yang takjub dengan dirinya, maka dia harus mempelajari ya tauhid asma wa sifat. Kenali nama-nama Allah, dia pelajari sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, dengannya akan hilang sifat ujub yang ada pada kita. Karena sumber dari ujub yang terbesar adalah kebodohan. Ya. Sumber penyebab ujub yang paling besar adalah kebodohan. Ujub ada kalanya terhadap ilmu, harta, ataupun nasab. Padahal semua itu adalah anugerah dan karunia Allah Azza wa Jalla semata. Seorang punya ilmu itu karunia Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Jadi untuk apa dia banggakan diri, gitu ya? Seseorang mendapatkan harta itu pemberian dari Allah, ya. Untuk apa dia banggakan dirinya? Seseorang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, jalur keturunan yang baik, itu pemberian dari Allah. Sama sekali dia tidak ada usaha dalam itu. Dia terima saja murni dari Allah. Lalu bagaimana dia
banggakan hal tersebut, ya, dengan menisbatkan itu kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Apa saja yang ada, ya, dari kenikmatan-kenikmatan di kehidupan kita, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Lagi dalam ayat ini Allah tegaskan, nikmat apapun yang kamu dapatkan itu murni pemberian dari Allah. Harta yang kita dapatkan pemberian dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan pemberian dari Allah. Nasab yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah. Lalu bagaimana kita sombongkan diri kita, ya, terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak, ya, ada upaya untuk mendapatkannya, karena itu benar-benar pemberian murni dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi memang benar-benar yang berhak untuk sombong itu hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang berhak untuk sombong kecuali Allah. Karena Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini kepada makhluk-makhluknya. Al-hasanah dalam ayat ini, ma'asobaka min hasanatu, apapun kenikmatan yang kamu peroleh, faminallah, maka itu dari Allah. Al-hasanah dalam ayat ini artinya kenikmatan. Sedangkan as-sayyi'ah artinya adalah musibah. Sebesar-besar nikmat adalah petunjuk dan bimbingan untuk menuntut ilmu dan beramal. Oleh sebab itu, sumber ujub adalah kebodohan dan kufur pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita terselamatkan dari perbuatan keji dan mungkar, itu bukan karena kita hebat, ya, tapi karena itu murni karunia dan rahmat Allah kepada kita. Ketika kita dijauhkan dan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat, bukan karena kitanya yang hebat, tapi itu adalah murni karunia pemberian rahmat dari Allah pada kita. Allah sayang sama kita, maka Allah selamatkan. Meskipun seorang hamba sampai pada puncak ilmu dan amal, ilmunya puncak, tinggi sekali, amalannya juga puncak, soleh sekali, ya, ia tidak akan masuk ke dalam surga, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya kepadanya, sampai Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Jadi seseorang itu dijelaskan oleh Nabi, dia masuk ke dalam surga bukan karena kehebatan amalnya, tapi karena limpahan rahmat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin makhluk, manusia yang paling mulia di antara para sahabat, dan sahabat-sahabat itu adalah sebaik-baik manusia. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi?
Ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala an. Jawab Nabi, termasuk juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepada. Sebagian ulama mengatakan jangan terpesona dengan banyak amal. Ya, kalau kita mendapatkan kemudahan untuk beramal, ya, dalam bab-bab tertentu, dalam hal-hal tertentu, ya, kita dapat kemudahan untuk istiqomah bersedekah misalnya. Kita dapat kemudahan untuk istiqomah tahajud. Kita dapat kemudahan dari Allah beramal ya secara istiqomah dalam sholat duhanya, sholat sunnah rawatibnya, ya, atau dengan puasa sunnahnya, ya, atau dengan menolong orang, atau dengan ya membantu meringankan ya fakir miskin, anak yatim dan yang lain sebagainya dari bentuk ketaatan. Maka jangan pernah terpesona dengan amalan, ya, karena dikatakan di sini karena Anda tidak tahu apakah amal Anda itu akan diterima atau tidak oleh Allah. Jangan terpesona dengan banyaknya amal. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apakah amalan-amalan Anda itu akan diterima oleh Allah atau tidak. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu apakah akan diterima atau tidak, ya, disitulah kita akan terhindar dari ujub. Ini ya terapi menimbulkan ya kekhawatiran, menimbulkan perasaan takut, ya, akan tidak diterimanya amalan. Ya, ini salah satu terapi untuk mengobati ujub. Jangan merasa aman dari dosa-dosa. Jangan pernah merasa aman dari dosa. Jangan pernah merasa aman dari kemaksiatan. Jangan pernah merasa aman dari perbuatan-perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apakah pahala amal Anda dilebur atau tidak. Karena nanti transaksi di akhirat itu adalah dengan apa? Dengan pahala. Kita nanti di akhirat sudah tidak lagi bertransaksi dengan uang, dengan emas, dengan harta. Tidak, tapi dengan pahala. Ya, kita akan bertransaksi. Kita punya kezaliman kepada orang, maka pahala kita lah yang diambil, gitu ya. Pahala kita nih yang akan diambil untuk menggantikan kezaliman yang telah kita lakukan kepada. Semua amal Anda samar bagi Anda. Kita nggak tahu amalan. Amalan kita sama sekali tidak tahu. Ya, apakah amalan kebaikan kita diterima oleh Allah atau tidak? Ini pertanyaan. Kemudian berikutnya, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu ketika kita menerima ampunan itu diterima nggak ampunan kita, ya? Kita meminta ampunan kepada Allah, diterima tidak permintaan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua amal kita itu sama, sehingga inilah yang menyebabkan seseorang tidak merasa puas dengan amalnya. Dia terus dan terus melakukan kebaikan. Karena di antara buruknya sifat ujub, sebagaimana sifat putus asa, yaitu dia berhenti dari kebaikan yang dia lakukan. Dia berhenti dari amalannya. Dia meninggalkan amalannya. Sudah berasa cukup. Dengan menghadirkan perasaan-perasaan yang tadi kita bahas, ya, maka dia akan tetap melakukan kebaikan yang dia lakukan. Sementara harta seseorang, ya, tidak memiliki anugerah di dalamnya, tapi murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengabarkan perihal orang kafir yang takjub dengan hartanya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 34 Allah kisahkan tentang orang kafir yang dia takjub sekali dengan harta.
Dia kagum dengan harta. Dia katakan, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Allah berfirman tentang Qarun. Apa kata Qarun? Qarun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta ini. Semua ini apa yang aku miliki. Karena ilmu yang ada pada, ya, aku memiliki harta ini karena aku tahu celahnya. Aku tahu ilmunya untuk mendapatkan uang. Aku tahu untuk mendapatkan harta yang melimpah bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Ya, dengan sombongnya. Dan dengan ujungnya dia katakan hal itu. Padahal sekali lagi ya, harta itu dia dapatkan adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia elu-elukan adalah dirinya sendiri. Yang dia kagumi, yang dia angkat adalah dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla memberitahukan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat 13. Nabi SAW bersabda, Innallaha adhaba ankum ubiyatal jahiliyah ay kibraha. Kulukum banu Adam wa Adam kulukum. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian celah kaum jahiliyah, yakni kesombongan mereka. Nah, kalian semua adalah anak Adam dan Adam terbuat dari tanah. Untuk apa kita? Jadi kita, kalau kita itu sama dengan yang lain, itu sama-sama dari tanah. Dan tentang hal ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kita bagaimana awal permulaan Allah ciptakan manusia dari tanah, lalu kemudian Allah lanjutkan ya penciptaan manusia itu dari air yang hina, ya, air yang hina. Jadi itulah untuk apa kita banggakan. Nah, jadi kita ini benar-benar di dunia ini tidak bermodal apa-apa, nggak bermodal apa. Kita berasal dari tanah, kita terbuat dari air yang hina, kemudian kita hidup itu pemberian murni dari Allah, kita punya penglihatan Allah yang berikan, kebenaran Allah yang Allah ya, tapi Allah berikan kepada kita, kemudian dalam proses kehidupan pun karunia nikmat Allah itu berlimpah pada kita karena sayangnya Allah kepada kita, karena yang sampai kepada kita minuman, tempat tinggal, ya, pasangan, anak, semuanya rizki yang Allah berikan kepada kita itu adalah murni pemberian dari Allah. Lalu untuk apa dan bagaimana kok bisa kita ujuk kepada diri kita sendiri padahal kita tidak melakukan apa? Kita tidak melakukan, ya. Orang yang membanggakan dirinya karena dia telah melakukan ini dan itu, bangga kepada dirinya, bangga kepada gagasannya, bangga kepada pribadinya, ya, maka ini adalah orang yang ujub, dan orang yang ujub itu akan dekat kepada kesombongan. Jadi ini adalah hal yang sangat, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan selesainya pembahasan akan penyakit ujub, maka selesai juga ya pembahasan penyakit-penyakit hati. Jadi memang dari awal sampai akhir ya pembahasan kita ini berkutat dengan hal-hal yang berkaitan dengan hati, ya, kita pembagian hati, tanda-tanda hati, tanda-tanda hati yang sehat, faktor penyakit hati dan lainnya yang berbahaya, ya, seperti bicara berlebihan, bicara tidak berguna, tiba, namimah, adu domba, ujian, memandang secara berlebihan, bergaul dengan berlebihan, ya, makan berlebihan, tidur berlebihan, hal-hal yang dapat menjadi penyakit bagi hati. Tidur berlebihan. Lalu apa saja yang dapat menghidupkan hati kita? Zikir kepada Allah, baca Al-Quran, beristighfar, minta ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, salawat kepada Nabi SAW,
sholat malam, ya, menerapi hawa nafsu, bermuhasabah, ya, menjauhi penyakit riya, sombong dan ujub. Dengannya maka sesudah pembahasan berkaitan ya dari sisi ya penyakit hati, ya hal-hal yang mematikan hati ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di buku yang kedua, pembahasan yang kedua, bab yang berjudul Tamasya Hati. Ya. Sini pembahasannya ya tentang pendek angan-angan, bersiap menghadapi kematian, mengingat kematian, nikmat dan siksa di alam barzakh, hari kiamat, surga dan neraka. Jadi lebih banyak pembahasan tentang akhirat ya, kematian dan akhir. Di bab yang kedua, insya Allah. Dan mungkin ini yang dapat kita bahas dan kita kaji pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Baik, Zakillah khairan, Zakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mungkin masih ada waktu sedikit, kita masuk ke sesi dan tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bertanya Ustadz. Nah, Ya. Ustadz, berkaitan dengan ujub tadi. Apabila ini seorang tua yang menceritakan telah melakukan ini dan itu gitu kepada anaknya, padahal punya maksud supaya apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu menjadi contoh buat anaknya, itu apakah termasuk dalam kategori ujub tadi Ustaz? nah, barakallahu fiik. Jadi mirip dengan pembahasan sombong kemarin ya. Apakah ketika seseorang itu menceritakan amal kebaikannya dalam rangka memotivasi, itu termasuk hal yang tercela? Jawabannya tidak, gitu ya. Dia tidak masuk dalam perkara yang dicela. Apakah termasuk riya atau bukan, gitu kan? Kita menceritakan amal kita, apakah termasuk riya ataukah termasuk sombong, apakah termasuk ujub? Insya Allah tidak. Tapi perlu digarisbawahi, ini sangat rawan, gitu ya. Ini sangat rawan untuk muncul penyakit-penyakit hati tersebut, sehingga kalaupun itu dilakukan, ya, pertama memang ada kebutuhan, ya, karena memang ada kebutuhan sehingga itu diceritakan, dan tetap kita ya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai penyakit hati, ya, dari ujub, dari riya, dari sombong ketika menceritakan apa yang kita lakukan tersebut. Ya, tetap minta perlindungan kepada Allah. Barakallah. Nah, Ustaz, tipis sekali ya Ustaz ya, ini batasannya gitu. Benar, tipis sekali. Ngeri-ngeri sedap gitu. Maksudnya pengen memberikan pelajaran untuk anaknya, tapi kadang-kadang itu muncul gitu kan, muncul dengan sendirinya, udah telah melakukan ini itu. Nah, Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Kepada jemaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Ustadz, saya mau tanya juga Ustadz. Nah, Ustadz, di halaman 127 itu ada kalimat orang yang ujub mengira ia telah bahagia dan berhasil mencapai apa yang ia inginkan. Kayaknya ujub di sini maksudnya saya ingin penjelasan Ustadz.
kayaknya beda-beda tipis juga ini. Apa bedanya dengan mensyukuri yang sudah ada pada kita gitu, Ustaz? Nah, Dengan dengan hal ini ya, iya kalau benar. tadi disebutkan orang yang bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, dia nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah. Ya, dia merasa senang, ya, mendapatkan suatu kenikmatan, dan dia langsung serta merta nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada diri. Itu titik perbedaan yang sangat membedakan antara ini dan itu. Ya. Kemudian orang yang tadi disebutkan, dia merasa apa tadi Bu? Kebahagiaan begitu ya? Sudah bahagia ya. Ya, bahagia dengan titik pencapaian. Nah, ini kebahagiaan ini ketika dia nisbatkan kepada dirinya. Ya, itulah yang tercela. Kebahagiaan ketika dia sudah sampai pada suatu titik di mana dia melihat dia berada di puncak itu, dia berada di titik itu karena dirinya, karena kehebatannya, karena upayanya, karena usahanya. Nah, ini kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang muncul karena kekaguman kepada diri, dengan kebahagiaan yang muncul karena ya senangnya kita dikasihani oleh Allah, senangnya kita dibantu oleh Allah, itu merupakan kebahagiaan yang berbeda. Ya, kebahagiaan yang muncul karena kita melihat diri kita hebat, itulah ujub. Kebahagiaan yang muncul ya, titik pencapaian atas titik pencapaian itu karena pertolongan Allah, ya. Kebahagiaan itu muncul karena Allah tolong kita, karena Allah bantu kita, karena Allah sayang kita. Itu adalah rasa bersyukur. Itu seperti itu. Subhanallah ya Ustaz. Ya Allah. Kayaknya penyakit Jadi sama-sama ujub bahagia ini, tapi berbeda gitu ya. iya, penyakit ujub ini ngeri banget. Soalnya tidak butuh orang lain. Nah, dengan tidak butuh orang lain. Ya, seperti sombong. Sombong butuh orang lain, ujub tidak. Iya. Jazakallah ya Ustaz. Amin. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Pak Ustaz. Berarti Ustaz, kalau misalnya kita tiap mendapatkan suatu pencapaian gitu, yang harus tersebut pertama kali adalah ucapan syukur pada Allah seperti ya. Alhamdulillah, begitu Ustaz ya. Khawatir Harus nanti, Allah. ya, khawatir ada yang menyusup gitu kan ke dalam hati gitu. Wah ini karena kehebatan saya, karena usaha saya gitu ya. Harus bersyukur Ya. dulu. Yang paling utama harus bersyukur karena Allah dulu Ustaz ya. Nah, Insya Allah. Baik, nah mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. nah, Untuk jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan kembali. Ustadz, nyambung pertanyaan Bu Leli dengan semualah dirangkum gitu Ustadz. Ini kan perkara hal yang luar biasa, kecuali dengan ilmu ya Ustadz. Tipis itulah bergesernya itu. Saya teringat bisa dikaitkan dengan hadis yang disebutkan bahwa kesirikan itu Rasulullah mengatakan seperti batu hitam di atas semut hitam di atas batu hitam di waktunya gelapnya malam, sangat halus banget tanpa bisa disadari kecuali dengan ilmu. Begitu ya Ustadz, bergesernya itu loh. nah, iya benar. Ya kan? Artinya tadi itu Nah, loh. Kalau misalnya kita bersyukur tadi katanya Bu Leli ini kan memang menjadi pelajaran yang luar biasa, kecuali saya bolak-balik nih, tidak ada yang selamat dari penyakit hati kecuali yang Allah rahmatin ya Ustadz. Artinya betul-betul luar biasa ini. Dengan rahmat Allah lah seseorang itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Saya maksudnya gini Ustadz, Allah mengizinkan bahwa yang namanya setan itu
aliran darah kita. Artinya dia bergesernya, bisikannya tuh halus banget Ustadz, tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang Allah kendakin, wah luar biasa tuh Ustadz. Saya begini, ya Allah nih kalau nggak rahmat Engkau menolong, betul-betul binasa ya Ustadz. Kita ini loh, artinya diri ini nih, kalau ini kan ilmu banget nih, karena kalau tidak disimulasikan seperti ini, kita bicara sendiri ke hati, jangan-jangan bukan sebagaimana yang Allah kendakin. Apalagi tadi disebut ujub itu kepada diri gitu loh Ustadz. Karena kan nanti ada Allah bilang tuh, atas nikmat itu kalau semua harus dikembalikan ke Allah Ta'ala, terus sama setan bilang, sekali-sekali nggak apa-apa. Ada tuh halus-halus begitu ya Ustadz, bisikan itu. Ya, benar. Astagfirullah, Masya Allah. Makanya seseorang itu bisa terselamatkan itu ya, selain dengan ilmu itu bukan hanya sesuatu yang baru dia ketahui, tapi butuh peringatan, butuh pengingat, yang butuh untuk diulang. Ya. Makanya untuk mengulang suatu ilmu sehingga dia terselamatkan dari suatu keburukan itu sangat penting. Nikmat dari majelis ilmu itu ketika kita diingatkan, walaupun kita tahu gitu, oh tentang materi ini gitu ya, kita tahu tentang buruknya hal tersebut gitu ya. Tapi terkadang itu dengan adanya goflah, kelalaian yang menyebabkan akhirnya kita lupa. Itu rumus tanpa kita sadari. Dengan adanya majelis ilmu itu nah mengingatkan kepada kita. Barakallahu. Iya, goflah itu Ustadz tanpa kita sadarin luar biasa ya Ustadz. Artinya makanya surat Al-Asr itu begitu ya Ustadz. Sesungguhnya manusia itu seluruh merugi gitu loh ya. Kecuali gitu loh. Saya suka bilang, aduh hari ini luar biasa nih. Ini perkara sampai detik ini nih Ustadz, bahasanya nih kami yang udah tua-tua lah bahasanya itu. Sesuatu perkara yang secara ini sepertinya mudah, tetapi tanpa pertolongan Allah Ta'ala tidak mudah. Artinya bahasanya gini, menyebut subhanallah, berzikir kan Ustadz, salah satu membersihkan itu berzikir dengan, apakah kita dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, ataupun juga beristighfar. Itu kan sesuatu yang bahasanya tuh amalan yang mudah sepertinya gitu loh Ustadz. Tetapi kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala, ini kan perkara yang buat saya bukan perkara yang mudah, kecuali Allah memudahkannya. Untuk senantiasa hati lisan ini dibasahi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, sebagaimana pembersih hati itu ke sana gitu loh Ustaz. Nah, iya benar. Iya, saya tuh sampai gini, ini kan ilmunya kan kalau tadi Ustaz itu diingetin, kita sudah ada ilmu. Tapi untuk kembali betul-betul taufik Allah Ta'ala yang luar biasa nih, bukan perkara hal yang mudah jika Allah yang tidak memudahkannya. Gitu loh Ustaz. Baik. Mungkin itu ini Ustaz ya, pertanyaan terakhir dari jemaah. Karena waktunya sudah hampir jam menunjukkan pukul 17.15 dan 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keuangan waktu, ilmu, faidah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Al-Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallah.